Namo Buddhaya. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Mas Guru. Pada kesempatan kali ini, yaitu Mimbar Agama Buddha, mengambil tema kemerdekaan sejati lahir dari kesadaran. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, bangsa Indonesia yaitu memperingati atau merayakan kemerdekaan yang ke-80. Sebagai umat Buddha, kita patut bersyukur karena dengan kemerdekaan itu kita bisa melakukan sesuatu untuk mengisi, yaitu untuk ikut memperjuangkan. Pada zaman dulu para pahlawan kita telah memperjuangkan kemerdekaan, dan pada kali ini sebagai umat Buddha kita tinggal mengisinya. Pemirsa, pada kali ini kita kedatangan yaitu narasumber yang tidak asing lagi begitu di Provinsi Jambi, yaitu beliau adalah Ibu Dwianti SAG MPD yang sering dipanggil dengan sebutan Ibu Wiwi. Gitu. Selamat sore Bu Wiwi. Selamat sore Pak Namo Saring. Buddhaya. Sehat, saya panggil ya? Mas Guru ya. Iya. Sehat-sehat. Sehat. Begini Bu Wiwi, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Terus kemudian pada kali ini kita akan bicara mengenai kemerdekaan sejati lahir dari kesadaran. Menurut agama Buddha, gimana ini Bu Wiwi? Oh ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Saring. Sebelumnya saya akan menyapa pemirsa dulu, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersikap anjali. Kita akan memuja Buddha yang lampau, Buddha sekarang, dan Buddha yang akan datang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Budaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa. Saya sebagai narasumber kali ini yang biasanya saudara sudah mengerti bahwa saya biasanya menjadi moderator seperti Pak Saring. Dan kali ini kita akan sangat gembira, tapi sebelum kegembiraan ini kita rasakan, saya selalu berdoa dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan bahagia, berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga kali ini kita semuanya bisa masih punya kesehatan, bisa melihat di TVRI bahwa kita datang bersama Mimbar Agama Buddha tentunya karena masih kemerdekaan ya Pak. Kemerdekaan sejati lahir dari kesadaran. Nah, kita sebelum ngomongin kemerdekaan sejati, yang perlu kita bicarakan bahwa kita itu harus bangga Pak jadi bangsa Indonesia. Dari secara bangsa, kemudian dari provinsi sampai desa sampai RT Pak. Di mana-mana Bapak coba lihat di negara manapun. Di Indonesia itu semuanya gotong royong pakai duit pribadi pakai manapun untuk beli bendera, untuk beli hadiah yang kecil-kecil sampai saya pun dapat loh Pak. Dalam memeriahkan apa? Dalam memeriahkan kemerdekaan kita. Jadi artinya kita semuanya tersentuh hatinya untuk memeriahkan kemerdekaan. Jadi ya ekspresinya seperti apa tidak ada masalah. Kita mau berekspresi misalnya bagi yang lomba balon ya dengan caranya supaya menang, walaupun nanti hadiahnya ya biasa aja, tapi kebahagiaan menang itu ya itulah kemerdekaan secara lahir kita kan. Terus kemudian ada jalan santai, kemudian ada makan kerupuk gitu kan. Bu Wiwi ikut enggak? Ikut, saya ikut jalan santai dan saya dapat 2 hadiah. Kebetulan suami dapat hadiah, saya dapat hadiah. Iya, kemudian ada balon juga loh Pak, balon. Ini semuanya kita ekspresikan Pak, karena kita merasa merdeka lepas dari agama apapun, suku apapun, ras apapun, yang namanya Indonesia semuanya merasakan merdeka. Bahkan orang luar negeri yang di Indonesia juga ikut serta untuk memeriahkan ini. Ini adalah euforia gitu kan. Euforia untuk mengisi kemerdekaan. Nah, setelah euforia itu selesai, bahkan kemarin masih ada nih euforia kemerdekaan, tapi nanti berjalannya waktu, kita kemerdekaan, euforia itu akan selesai, apa yang harus kita lakukan? Apakah setelah itu selesai semua tutup, semuanya dilipat, kemudian kita taruh di lemari? Kan nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus mengisi kemerdekaan itu. Kalau tanpa isi kemerdekaan, negara ini mau kemana? Karena negara ini akan maju tidak hanya
diserahkan kepada pemimpin saja. Semua rakyat semuanya ikut andil mengisi kemerdekaan. Semua agama ikut andil kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia artinya. Kita sebagai agama Buddha, tentu saja kita juga harus andil kemerdekaan secara agama Buddha. Bagaimana agama Buddha memiliki andil kemerdekaan kan begitu ya Pak? Betul, ya. Kemerdekaan tadi secara fisik, secara kesenangan, kebahagiaan sudah sama-sama dirasakan bersama umat agama lain, bersama suku-suku bangsa lain, semua yang ada di Indonesia, plek, tumpah jadi satu. Sekarang secara pribadi masing-masing harus mengisi kemerdekaan. Nah, secara agama Buddha itu mengisi kemerdekaan bagaimana? Banyak di kitab suci Tripitaka, tapi saya hanya mau mengambil 2 hal, Pak. Satu di ayat Dhammapada atau kitab suci Dhammapada ayat 103. Kemudian yang kedua, saya ambil dari Karania Metta Sutta. Kenapa? Karena sutta ini adalah sutta yang sangat lembut, sangat halus, bisa dipraktekkan oleh siapapun, terutama sutta bait bait keempat, tapi sutta yang kedua. Karena di Karania Metta Sutta ada 10. Nah, saya hanya ambil itu saja. Dan ini 2 hal ini pun kalau kita praktekkan, saya yakin kita semuanya bisa damai di masyarakat, mengisi kemerdekaan secara batin kita masing-masing. Nah, kalau begini Bu, sebelum kita lanjut ke materi lebih lanjut. Hari ini Bu Wiwi itu pakai baju merah putih, ya kan? Itu tadi saya perhatikan. Ini sengaja loh Pak, sudah. Gitu ya. Sudah saya. Itu, kalau saya lihat ada enggak di wihara atau di Cetia dalam rangka memeriahkan 17 Agustus atau hari kemerdekaan itu diadakan lomba gitu, tidak hanya di RT gitu ya, artinya di wihara-wihara ada enggak seperti itu di Jambi ini? Gitu? Ada Pak. Hampir semua wihara mengadakan kemerdekaan dan mereka walaupun hanya merahnya misalnya hanya garis gitu, semuanya sudah pakai merah putih. Bahkan kemarin saya juga baru saya cuci nih Pak, atasnya merah, bawahnya putih. Bahkan saya pakai di sini ada logo Jambi. Kita ini kan harus bangga jadi warga Jambi. Jadi saya juga ada dan kemarin warga kita, terutama yang umat Buddha juga di wihara-wihara, di cetia-cetia, itu bahkan orang tuanya ikut lomba juga. Entah apapun yang dikasihkan untuk apa itu namanya siapa yang menang gitu kan sebagai pemenang. Tapi semuanya pakai merah putih dan hari ini saya merasa gitu kan Pak, merasa masih di kemerdekaan saya juga sudah siapkan merah putih sebagai tanda bahwa saya juga jadi orang yang berbahagia, menjadi orang bangsa bagian ya Pak ya, bagian bangsa Indonesia untuk memeriahkan kemerdekaan ini. Nah, gitu Pak. Jadi semua ada ya Pak ya. Oke. Kita lanjut atau lanjut begini. Begini Bu Wiwi. Kalau saya lihat di wihara itu, yang sebagian besar tuh kan, mohon maaf ya, ini orang Chinese gitu ya kan. Nah, mungkin di dalam pemikiran masyarakat umum, ini orang Chinese merayakan hari kemerdekaan begitu ya kan. Nah, tadi Bu Wiwi kan sudah melihat bahwa mengatakan bahwa tidak membedakan suku tidak membedakan agama begitu ya. Itulah indahnya bahwa ketika kita merayakan kemerdekaan itu, ketika kita melihat bahwa ini berbeda, barangkali ini unik gitu ya kan. Kalau boleh ada enggak misalnya di wihara tertentu yang mengadakan lomba memasak misalnya ya kan, atau lomba main kelereng misalnya untuk anak-anak gitu. Lomba-lomba ini biasanya itu bagaimana sih hadiahnya, bagaimana sistemnya? Apa diatur di dalam agama itu diatur atau dari partisipasi secara umat biasa gitu? Jangan-jangan nanti ini harus diatur di dalam agama, enggak boleh gitu, atau bagaimana itu? Tidak gini Pak, ini kan kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Pertama yang harus kita kunci, pertama yang harus kita itu pakai itu. Terus kemudian kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, otomatis Pak, begitu mau kemerdekaan ini Pak, mereka otomatis besok ada lomba enggak ini? Ayo kita sama-sama. Apakah kita mau cari hadiah? Itu otomatis tanpa dikondisikan pun, ayo aku mau iuran loh, aku mau iuran dengan sendirinya, bahkan tidak ada kok yang patok harus segini. Pokoknya dapatnya berapa untuk beli hadiah, kemudian bahagia bersama. Hadiah besar atau kecil nggak ada yang kecewa. Yang penting bahkan lombanya ada orang tua pun Pak, tidak harus anak-anak. Orang pun tua pun ada yang lomba balon loh Pak. Kalau memasak itu memang sudah biasa ya Pak ya. Ada yang orang tua pun lomba
karung juga di wihara itu ya aneh-aneh. Walaupun dia rata-rata memang agama Buddha, rata-rata Chinese, tapi mereka tidak mengatakan saya Chinese. Mereka hanya mengatakan saya bangsa Indonesia dan saya merayakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di jatuh-jatuh itu sudah biasa banget. Bajunya belepotan. Mereka nggak ada yang ngomong, ih bajuku belepotan. Nggak ada. Pokoknya satu, aku menangnya juga dapatnya ya nggak seberapa Pak gitu. Jadi itu udah satu kesatuan ini sebagai bangga menjadi orang Indonesia. Seperti itu. Baik Bu Wiwi. Kemudian itu euforianya istilahnya ya, merayakannya. Begitu ya. Terus kemudian ke materi Bu Wiwi. Bahwasanya ada kemerdekaan sejati itu lahir dari kesadaran. Ya kan? Temanya kan itu ya. Iya betul. Bahwa ada satu hal yang mungkin perlu dikorek lebih lanjut, bahwa apa sih kemerdekaan yang sejati itu yang bagaimana, yang tidak sejati itu yang bagaimana, begitu ya. Mohon pencerahannya ini Bu Wiwi, gimana itu? Tadi saya sudah ungkapkan bahwa saya hanya mengambil 2 ayat saja karena banyak sekali ini untuk mengisi kemerdekaan, yaitu dari Dhammapada ayat 103 dan juga Karaniameta Sutta di bait kedua. Nah, saya mulai dari Dhammapada ya Pak ya. Ini bahasa Indonesianya aja. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Nah, maknanya apa? Loh, bukankah kita Indonesia dulu kalau enggak menaklukkan ribuan orang saya terjajah dong. Orang kan di pikirannya pasti begitu, mindsetnya begitu. Nah, ini maksudnya begini. Kita itu memang ketika kita bicara tentang logia gitu kan ya, keduniawian, itu kita harus kalau dijajah harus menaklukkan ribuan orang. Tapi kita sekarang bicara tentang kemerdekaan sejati. Jadi kemerdekaan sejati ketika seseorang sudah dapat menaklukkan dirinya, nanti dirinya yang mana? Ada di Karaniameta Sutta. Nah, sekarang menaklukkan diri sendiri itulah yang namanya penakluk gemilang. Ketika sudah lokutara, tadi lokianya duniawi, ketika kita hidup di dunia, kita memang harus hidup merdeka. Tetapi kalau sudah lokutara, ya kita ngomongnya lain lagi gitu. Nanti Pak sebelum saya lanjutkan, silakan. Oke. Pemirsa, demikian tadi sedikit secuplik kita mungkin akan berhenti dulu sebentar dan pemirsa, selamat beristirahat. Pemirsa, masih bersama saya Mas Guru dalam Mimbar Agama Buddha pada kali ini. Pemirsa, sesuai dengan temanya tadi bahwa kita adalah kemerdekaan sejati lahir dari kesadaran. Kita akan korek lebih lanjut apa sih makna dari semua ini. Bu Wiwi, tadi Bu Wiwi mengatakan bahwa ada kemerdekaan yang sejati itu. Bagaimana ini lebih lanjut penjelasan Bu Wiwi itu? Silakan Bu Wiwi. Baik Pak, jenis saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi saya katakan bahwa secara lokutara kemerdekaan sejati adalah menaklukkan diri sendiri. Nah kita sekarang masuk Pak ke Karaniameta Sutta bait kedua, yaitu berbunyinya gini Pak secara keseluruhannya. Mudah dilayani atau disokong, sederhana hidupnya, tenang indrianya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga. Kalau kita ke sini, coba kita akan kupas satu persatu. Nah, kenapa inilah nanti menaklukkan diri sendiri itu intinya di situ. Kita mulai dari mudah dilayani yang disebut sebagai suwaco, yaitu mudah dilayani, dinasehati, disokong. Sebagai manusia biasa Pak,
Kalau kita agama Buddha ada 2 loh Pak. Ya, ya. Para biku atau rohani agama Buddha, kemudian kita juga sebagai umat awam. Kalau para biku itu harus mudah disokong. Apakah kita tidak mudah disokong? Kita mudah disokong. Mudah disokong ini berarti bukan orang manja Pak. Oh berarti saya harus dilayani orang lain. Bukan seperti itu. Maksudnya mudah dilayani, mudah disokong ini adalah bahwa kita itu bukan orang yang manja, yang harus stylenya tinggi, tetapi kita cukup merasa ada kepuasan, nanti ada puas gitu. Nah, kalau kita merasa cukup, mudah disokong, jadi orang lain itu enak. Mudah dilayani itu artinya apapun yang misalnya ke rumah orang disajikan, dinikmati dengan baik. Kemudian mudah sekali untuk disapa orang, tidak stylenya tidak terlalu tinggi. Itulah yang dimaksud mudah dilayani. Kalau orang sudah menempatkan dirinya lebih baik, merendah, bukan rendah diri ya Pak ya. Betul. Merendah artinya rendah hati, maka orang akan mudah bergaul dengan kita. Pada saat begini kita di masyarakat pun kita akan lebih mudah diterima oleh masyarakat kita. Kalau kita bisa hidup bersama di masyarakat, ini akan memudahkan kita untuk bersama-sama membangun bangsa. Nah, yang kedua Pak, itu disebut sebagai santu sakoca. Apa itu? Puas dan cukup. Kalau tadi mudah dilayani, sekarang ada merasa puas. Berarti kalau merasa puas itu nggak usah berusaha. Orang kadang-kadang begitu ya, tidak usah berusaha aja, bukan. Puas dan cukup di sini artinya tidak berpikir yang bukan haknya, tidak berpikir yang memang tidak bisa dilakukan, jangan terlalu berpikir aku harus dapat nih, kan ada orang yang kayak gitu ya, kalau aku nggak dapat, aku harus cari berbagai macam cara untuk mendapatkan itu. Tidak seperti itu. Puas di sini santuti gitu kan, rasa puas. Puas artinya adalah apa yang kita dapatkan bisa kita nikmati dengan baik, kita juga bisa perhatikan untuk kehidupan yang selanjutnya. Artinya misalnya dalam hal pekerjaan kita pasti mendapatkan hasil. Untuk menikmati hasil itu jangan berfoya-foya. Hasil sebulan dinikmati dalam sehari itu salah. Jadi hasil yang sebulan itu sebagian kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, sebagian kita pakai untuk masa depan kita dengan cara ditabung. Jangan lupa sebagian juga dipakai untuk berdana. Berdana itu bukan hanya kepada para biku, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian maka kita bisa hidup di masyarakat dengan baik. Kenapa? Karena kita juga peduli dengan yang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Oh ini untukku, ini hanya untukku. Tidak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya disebut sebagai subaroca, yang artinya tenang indrianya. Ini yang paling penting Pak. Setiap orang memiliki panca indria. Itu biasa ya Pak, maksudnya secara umum dia memiliki panca indera, yaitu mulai dari mata, telinga, hidung, pencerapan lidah, kemudian sentuhan, kemudian pikiran. Kalau kita bahasa Indonesia, bahasa di dalam agama Buddha itu ada yang disebut sebagai caku. Kalau kuliah kan gitu ya Pak ya. Ada caku, ada sota, ada ganha, ada jivha, kemudian ada potaba, kemudian ada cita. Nah, ini 6, tapi kalau yang di luar cita itu kan di dalam pikiran. Yang di luar ini ada 5. Yang paling penting Pak, 5 ini akan bersentuhan dengan dunia luar. Kalau kita tidak ada merasa puas, apa? Saya inginnya mendengar yang indah. Kalau tidak indah, saya akan marah. Saya ingin melihat yang bagus-bagus. Kalau tidak bagus, mulutnya cecet-cecet. Kemudian bau pun maunya bau yang harum. Maaf cakap. Kalau bau kentut nggak mau. Padahal setiap orang kalau tidak kentut harus masuk rumah sakit. Kita hanya milih. Kemudian kalau tidak, sebentar Pak, dikit lagi. Kalau kita tidak seperti itu, akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kita lakukan apa? Yang tadi itu kita harus fokus pada satu hal supaya kita tidak menginginkan sesuatu yang tidak kita senangi. Oke Pak, baik. Pertanyaannya. Pemirsa, sudah dijelaskan secara panjang lebar. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tapi nanti nih Bu ya, artinya bahwa kita merdeka itu
secara lokutara, secara kebenaran mutlak itu yaitu mengikis loba, dosa dan moha. Pemirsa, jangan kemana-mana. Mari kita ikuti setelah istirahat berikut ini. Masih bersama saya Mas Guru dalam Mimbar Agama Buddha pada kali ini. Pemirsa, tadi sudah dikupas mengenai kemerdekaan yang sejati, kemudian memunculkan 6 indria atau panca indria yang secara kasat mata begitu. Nah, kemudian kita akan mengupas bagaimana mengenai mengikis loba, dosa, dan moha atau keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Namun sebelum itu, tolong bagaimana kaitannya Bu Wiwi ini dengan yang 6 indria untuk mengikis atau jalan untuk mengikis loba, dosa, moha. Ini bagaimana ini? Ya. Baik Pak, nah tadi puncaknya di 6 indria, tapi masih ada tahu malu tak melekat pada keluarga kan. Ini dulu baru nanti balik ke 6 indria. Artinya gini, kalau kita tidak melekat pada keluarga berarti Bu keluarganya kemana-mana. Tidak, justru kita itu harus mencintai keluarga. Mencintai bukan berarti gitu kan, bukan berarti harus mengekang, mengikat supaya mereka tidak bisa apa-apa. Tapi mencintai berarti memberikan keleluasaan pada keluarga kita untuk meraih kehidupan yang sesuai dengan misalnya punya anak ya Pak ya. Anaknya pinginnya di bidang matematika, tapi bapaknya maunya di bidang kesehatan. Oh kamu harus jadi dokter nih. Oh enggak Pak, misalnya saya mau jadi matematika. Kalau mencintai anaknya pasti membebaskan mereka untuk meraih cita-citanya sesuai dengan passion yang dimiliki oleh anak itu. Jadi di sini tidak melekat artinya mencintai yang benar, yang baik, yang sesuai, dan ini tidak mengharapkan imbalan. Nah itu, kita kembali nih Pak ke yang indera ya, karena itu nanti kunci. Kenapa? Kalau panca indera itu dibiarkan, maka loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan akan berkembang bebas di hati kita. Apakah itu berarti kita memerdeka secara batin? Apakah kita menjadi orang bijak bila memiliki itu? Ya kan? Berarti tidak. Apa yang harus kita lakukan? Bijak, menjadi bijak, kita harus menghilangkan, nggak mungkin ya Pak ya. Mengikis loba, dosa, moha. Cara mengikisnya gimana? Mata kita melihat yang baik, tapi kalau tidak baik ya sudah dinikmati, hanya sekedar melihat, tidak masuk ke hati kita. Jadi kalau kita simpulkan sekalian, kita simpulkan semuanya, kemerdekaan secara batin yang memiliki kebijaksanaan, yang sejati memiliki kebijaksanaan, kalau kita sudah bisa mengikis loba, dosa, moha, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Nah seperti itu kesimpulannya Pak. Oke, baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dari berbagai kupasan tadi mengerucut bahwasannya kemerdekaan sejati itu yaitu lahir dari kesadaran kita menyadari bahwa loba, dosa, moha ini memang harus dikikis. Demikian bincang-bincang kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Sapisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama Pak. Oke, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.